저기 제 친구가 그 사람 갖고 싶어 죽겠다. 화가 나는 것 같다. 자꾸 그 남자 등려. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan merangkum salah satu film romantis yang tentunya dijamin bikin kamu baper. Film ini berjudul Love Forecast yang berasal dari Korea Selatan dan bergenre komedi romantis. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor dan artis papan atas dari Korea Selatan. Pemeran utama prianya dibintangi oleh Lee Seung Gi dan pemeran utama wanitanya diperankan oleh Moon Chae Won. Jadi dijamin gak bakal nyesel kalau kamu nonton film ini ya guys. Film ini menceritakan sepasang sahabat yang sudah bersahabatan sejak mereka masih anak-anak, yaitu Kang Jun Soo dan Kim Hyun Woo. Di usia mereka yang hampir memasuki kepala tiga, urusan percintaan mereka masih dibilang carut marut, ibarat lalu lintas jalur pantura di musim mudik lebaran. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah lengkap hubungan percintaan mereka? Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya berikut ini ya guys. 하고 싶고 길거리 나가서 소리 좀 까고 다녀. 안 덥니? Ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pembawa berita yang melaporkan cuaca ekstrim di pinggir pantai. Dia adalah Kim Hyun Woo yang diperankan oleh Moon Chae Won. Hyun Woo adalah gadis berusia 18 tahun yang belum lama ini bekerja sebagai pembawa acara laporan cuaca di TV. 2 tahun kemudian Hyun Woo menjadi pembawa acara tetap di televisi. Namun tetap sama dengan stylenya yang unik dan seksi. Kemudian ada Jun Soo yang diperankan oleh Lee Seung Gi. Jun Soo adalah seorang guru SD yang baik hati dan sekaligus merupakan teman Hyun Woo sejak kecil. Jun Soo pun melihat acara TV itu sambil menyiapkan begitu banyak lilin di sebuah apartemen untuk merayakan hari jadian ke-100 dengan pacarnya. Jun Soo begitu gembira dan berharap ia berhasil memberikan kejutan. Jun Soo lari keluar dari apartemen ingin menjemput kekasihnya. Namun begitu sampai di kafe dan menemui kekasihnya, bukannya mendapat kabar yang bagus, malah mendapat kabar buruk karena kekasih Jun Soo justru minta putus. Angin bertiup kencang di dalam apartemen yang sudah Jun Soo siapkan dan juga tertiup angin. Dan sialnya gorden yang menghiasi kamar itu tertiup angin dan mengenai lilin yang sudah Jun Soo siapkan. Dan langsung saja terbakar tentunya. Jun Soo merasa ini hari tersialnya. Jun Soo masih tidak percaya kali ini ia diputuskan tepat 100 hari mereka jadian. Angin bertiup kencang dan membuat barang-barang berterbangan. Kemudian Jun Soo pulang kembali ke apartemen yang sudah ia siapkan. Tetapi ia melihat ada kerumunan banyak orang sedang melihat sebuah apartemen yang terbakar. Masyarakat berkumpul dan juga ada yang mengevakuasi diri. Dan ternyata apartemen yang ia hias tadilah yang terbakar. Ia diam saja dan menutup mulutnya. Karena kejadian ini Jun Soo masuk ke dalam penjara dan berita ini juga disiarkan di radio. Hyun Woo keluar dari dalam mobilnya yang berhenti di depan kantor polisi. Ia langsung dengan pakaian pembawa acara berita di TV yang seksi sambil membawa kantong plastik di tangannya. Jun Soo melihat kedatangan Hyun Woo dan memanggilnya pelan. Hyun Woo kesal melihat Jun Soo, namun ia tetap menyapa petugas yang ada di kantor polisi dengan ramah dan mengatakan ia adalah wakil dari Jun Soo. Para polisi itu tentu saja sangat senang karena kedatangan artis yang mengatakan bahwa mereka adalah penggemarnya. Hyun Woo dipuji lebih cantik aslinya daripada di TV. Karena hal inilah Hyun Woo minta maaf atas nama temannya itu. Polisi langsung berbaik hati melepaskannya karena ini akan diurus oleh asuransi. Jun Soo dan Hyun Woo keluar dari kantor polisi. Jun Soo berterima kasih dan gembira melihat Hyun Woo. Hyun Woo kesal melihat kelakuan temannya ini karena tidak hanya diputuskan tapi malah membakar apartemen orang. Hyun Woo sudah lelah dan meminta Jun Soo untuk menyingkir.
Junsu heran karena Hyunwoo tidak biasa seperti ini. "Apakah ini karena orang itu lagi?" tanya Junsu. Hyunwoo langsung sedih. Ia merasa memiliki nasib yang sama dengan Junsu dan menyarankan mereka untuk pergi minum bersama. Junsu dan Hyunwoo datang ke sebuah bar unik dengan tema kamar mandi milik teman mereka yaitu Men-ah. Junsu duduk di hadapan Hyunwoo yang sudah agak teler. Hyunwoo mengumil tak jelas tentang rasa sakit di hatinya. Hyunwoo kembali mengoceh bahwa ia memang sangat mencintai lelaki itu dan ingin sekali mengenalkannya kepada teman-temannya juga, menggandeng tangannya di pinggir jalan seperti pasangan biasa lainnya. Junsu menjawab, "Bisa. Bukankah dia sudah beristri? Ini cinta terlarang, bukan hubungan biasa seperti yang lainnya." Ternyata Hyunwoo ini sedang berpacaran dengan pria yang sudah beristri dan lebih tepatnya pria tersebut sedang berselingkuh dengan Hyunwoo. Hyunwoo pun ingin pergi melupakan hal itu dan minum bir saja, sedangkan Junsu minum cola. Kemudian Junsu menggendong Hyunwoo untuk pulang ke rumah. Pagi pun telah tiba, Hyunwoo sarapan bersama keluarga Junsu. Hyunwoo merasa perutnya sakit. Tentu saja karena Hyunwoo sudah meminum bir terlalu banyak tadi malam. Junsu pun sampai heran apakah Hyunwoo ini benar-benar manusia. Adik Junsu mengatakan bahwa Hyunwoo ini hebat sekali. Ayah Junsu juga ikut bergabung menasihati Hyunwoo karena minum sampai mabuk di hari kerja dan tidur di rumah mereka 3 kali seminggu. Lalu untuk apa Hyunwoo tinggal di apartemen sendiri? Kemudian Junsu mengantarkan Hyunwoo kembali ke apartemennya. Mereka terus berdebat tentang kekasih Hyunwoo yang sudah beristri. Junsu melarang pria itu masuk ke dalam apartemen Hyunwoo. Namun Hyunwoo justru menendang bokong Junsu. Hyunwoo mengatakan bahwa ini adalah rumahnya bukan rumah Junsu. Jadi Junsu tidak punya hak untuk melarang. Junsu tentu tidak terima karena ini seperti rumahnya sendiri. Karena ia memindahkan barang-barang saat pindahan, ia juga selalu membersihkannya. Hyunwoo pun mengalah dan mengatakan Junsu mirip seperti ibunya yang suka mengomel. Junsu bertanya pada Hyunwoo apakah Hyunwoo masih akan berhubungan dengan pria itu. Hyunwoo melihat ke kaca dan ia sadar bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya. Lagi pula ia tidak bisa saling bertemu. Keesokan harinya, di kantor ada seorang pria bernama Dongjin. Pria ini adalah pacarnya Hyunwoo sekaligus atasannya sendiri. Dongjin membawa kopi untuk Hyunwoo, namun hanya menuliskan pesan lalu menempelkannya ke bawah meja. "Aku bawakan kopi untukmu." Itu pesan Dongjin yang membuat Hyunwoo tersenyum kembali hari ini. Hyunwoo mengambil kopi itu dan menaruhkan busa kopi itu ke bibir atasnya, lalu berpose untuk berselfie. Hyunwoo sedang latihan menyiarkan cuaca hari ini di studio. Ponselnya berdering dan langsung mengangkatnya. Itu dari Junsu yang mengajaknya makan malam. Kali ini Hyunwoo menolak makan malam dengan Junsu karena ia telah memiliki janji kencan dengan kekasihnya yaitu Dongjin. Junsu dan Jaejong mendatangi sebuah bar. Junsu pun curhat kepada temannya itu bahwa ia tidak mengerti dengan Hyunwoo. Baru sehari ia mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan hubungannya dengan pria itu, tapi sehari kemudian ia sudah berubah. Jaejong menjawab, makanya jangan percaya dengan wanita. Di bar tersebut, Junsu pun berkenalan dengan pegawai di sana yang bernama Haejin. Haejin ini adalah gadis yang cukup agresif. Di saat yang sama, Hyunwoo dan Dongjin pun berkencan dan menghabiskan waktu bersama di pinggiran pantai Sungai Han. Hyunwoo dan Dongjin masih terus berkencan, bahkan kini mereka pindah ke sebuah hotel. Mereka akan makan malam bersama, namun belum memulai kencan romantis mereka, HP Dongjin pun berdering. Itu dari istrinya. Dongjin pun menjawabnya dengan menjauh dari Hyunwoo. Setelah menerima telepon dari istrinya, Dongjin pun minta maaf kepada Hyunwoo karena harus pulang lebih awal. Kencan mereka pun dibatalkan. Hyunwoo pun merasa galau dan minum bir sendiri di hotel itu. Hyunwoo menelpon Junsu tapi Junsu tidak mengangkatnya. Hyunwoo mengirim pesan lain dengan emosi dan tentunya marah-marah. Junsu masih sibuk mengantar Haejin pulang dengan taksi yang sudah menunggu mereka. Haejin merasa terkesan pada Junsu karena ia merasa Junsu tetap memperlakukannya dengan baik meskipun tahu dia bekerja sebagai pegawai bar di malam hari.
Setelah Haejin pergi, Junsu memeriksa ponselnya dan banyak pesan aneh dari Hyunwoo. Junsu pun segera berlari ke dalam hotel tempat Hyunwoo berada. Di dalam hotel, Hyunwoo sudah tertidur dengan minuman dan barang-barang lainnya yang berantakan. Junsu membangunkan Hyunwoo untuk pulang. Hyunwoo pun bangun tapi ia tidak mau pulang dan marah karena Junsu terlambat menjemputnya. Hyunwoo pun masih mabuk, ia akan menghabiskan minuman itu dulu baru pulang. Junsu pun mengambil botol minuman itu dan menenggak habis semua botol itu dan membuat Hyunwoo melongo melihatnya. Sudah dihabiskan, ayo pulang, kata Junsu. Junsu mengajak Hyunwoo pergi keluar tapi baru beberapa langkah Junsu ambruk di lantai dan tak berdaya. Ternyata Junsu tidak kuat minum. Dongjin dipanggil atasannya karena belakangan ini ada rumor yang menyebutkan bahwa Hyunwoo pergi ke hotel dengan pria yang sudah beristri. Atasan Dongjin memintanya untuk mengkonfirmasinya karena jika ini benar maka akan menghancurkan image stasiun televisi dan juga image Hyunwoo sendiri. Dongjin pun menjadi cemas karena ia sadar bahwa dirinya lah pria yang sedang digosipkan dengan Hyunwoo itu. Kemudian saat mau pulang dari kantor dan sedang berada di parkiran, tak disangka Dongjin mengatakan pada Hyunwoo bahwa hubungan mereka sudah tak bisa dilanjutkan lagi. Ia ingin menyudahi hubungan gelapnya dengan Hyunwoo karena ia takut ketahuan oleh atasannya. Atasannya sudah mulai curiga bahwa Hyunwoo menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah. Jika sampai ketahuan maka selesai sudah karir mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun putus. Hyunwoo hanya bisa kecewa dan menangis di tempat itu. Kemudian keesokan harinya Junsu dan Haejin kencan di pinggir jalan dengan makan sandwich. Lalu tiba-tiba Haejin melihat ada mantan pacarnya. Mantan Haejin mengaku pada Junsu bahwa dia adalah pacar Haejin. Mereka lalu pergi dari sana. Junsu pun tinggal sendirian. Kali ini jangankan 100 hari, 10 hari pun tak ada. Hal semacam ini jarang terjadi, tapi kenapa selalu aku, kata Junsu dalam hati. Junsu pun sedang galau. Ia datang ke bar temannya dan langsung menyiram tubuhnya dengan shower yang ada di sana karena memang bar itu bertema kamar mandi. Belum lama Junsu datang, Hyunwoo juga datang dan langsung masuk menyiram tubuhnya dengan shower. Hyunwoo pun duduk di sebelah Junsu. Mereka berdua sama-sama sedang patah hati karena ditinggal pasangannya masing-masing. Hyunwoo dan Junsu masih menggalau ria. Lalu lampu disko pun tiba-tiba dihidupkan. Jaejong dan Men-ah menari dengan gila. Junsu juga sudah memulai berjoget dengan gila di hadapan Hyunwoo dan membuat Hyunwoo pun tersenyum. Junsu bergoyang sambil terus minta maaf pada Hyunwoo. Misi pun berhasil karena Hyunwoo juga bergoyang dengan lepas untuk menghilangkan stresnya. Mereka berjoget seperti orang gila. Ternyata benar satu-satunya pria yang bisa membuat Hyunwoo tertawa adalah aku, kata Junsu di dalam hati. Junsu melihat Hyunwoo dengan serius dan bertanya lagi tentang dirinya. Apakah dirinya bukan tipe Hyunwoo? Apa sampai sekarang Hyunwoo tidak menganggapnya sebagai seorang pria? Hyunwoo dan Junsu saling bertatapan. Hyunwoo kali ini memeluk Junsu dan membuat hati Junsu berdetak kencang. Hyunwoo menunjuk dadanya, maaf bagiku, kau bukan seorang pria. Di sini tak ada perasaan apapun untukmu. Aku tak bisa merasakan apapun, kata Hyunwoo. Apa selama ini Hyunwoo tahu kenapa Junsu bersedia dipukul oleh Hyunwoo? Hyunwoo pun tidak menjawab dan memilih masuk ke dalam lift. Setelah masuk ke dalam lift, Junsu kembali mengeluarkan isi hatinya yang sudah terpendam. Kau tahu arti cinta sejati. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Apakah kau pernah berpikir bahwa orang itu sudah berkeluarga? Kau merebut suami orang. Tidak kan? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Hyunwoo di dalam lift mendengar semua ucapan Junsu dan membuatnya sedih. Apalagi Junsu mengatakan selama ini sudah 18 tahun Junsu mendukung Hyunwoo. Tapi Hyunwoo tidak pernah melihatnya sekalipun. Kau pikir hanya kau yang sakit hati, aku juga sakit hati, kata Junsu. Setelah Junsu melampiaskan semuanya, Hyunwoo kembali membuka lift dan meneteskan air mata. Tidak ada yang menyuruh mencintaiku, kita jangan bertemu lagi. Bisakah kau menjauhiku, kata Hyunwoo sambil menutup lift. Junsu pun menjadi kesal, ia heran kepada dirinya sendiri kenapa bisa suka pada wanita seperti itu. Junsu pun menjerit bahwa dia tidak akan menemui Hyunwoo lagi. Junsu keluar dari gedung dan rintik hujan pun turun.
Junsu berjalan setengah hujan menyetop taksi. Hyunwoo dari apartemennya melihatnya dan galau seperti Junsu. Ia menangis di dalam taksi. Hyunwoo melihat kembali foto-fotonya bersama Dongjin di ponselnya. Hyunwoo kali ini menghapus semua kenangannya. Kemudian Hyunwoo kembali menyiarkan berita cuaca di studio. Tanpa ia tahu di kantor sudah banyak berita tersebar tentang Hyunwoo yang berkencan dengan suami orang lain. Bahkan reporter lainnya malah menyebarkan berita ini ke teman-teman yang lain. Hyunwoo masuk ke dalam kantornya dan melihat orang-orang berkumpul melihat berita itu. Mereka terus bergosip tanpa tahu Hyunwoo ada di belakang mereka. Dongjin menyerahkan ID card-nya dan mengantarkan ke bosnya bahwa ia yang akan bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Para pimpinan perusahaan juga membahas hal ini karena hal ini harus dicegah. Bagaimanapun ini akan merusak citra perusahaan. Hyunwoo berjalan dengan lesu dan reporter wanita yang tidak suka kepadanya bahkan menamparnya. Aku tidak bisa bekerja dengan wanita kotor sepertimu. Kau merebut tempatku dan melakukan hal ini. Setelah menampar mencaci dia pergi bersama teman-temannya seprofesinya dan berdoa semoga Hyunwoo dipecat. Berita terus menyebar di internet bahkan jadi deadline di TV. Junsu pun tahu hal itu dan segera menghubungi Hyunwoo mencari keberadaan Hyunwoo. Setelah ke apartemennya, Junsu tidak menemukan Hyunwoo. Lalu ibunya Hyunwoo menelpon dan memberinya kabar kalau Hyunwoo pulang kampung. Hyunwoo memang di kampung halamannya. Junsu semakin galau di sekolah karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebenarnya aku tahu selama 18 tahun kamu di belakang melindungiku. Aku juga tahu aku selalu mengecewakan ketulusanmu. Semua yang kau lakukan demi kebaikanku, tapi kau bilang aku tidak melihatmu yang ada di belakangku. Walaupun tahu aku sangat egois, tapi aku sangat merindukanmu Junsu. Suara Hyunwoo terdengar. Setelah beberapa hari berlalu, mereka menenangkan diri dari masalah. Hyunwoo akhirnya memutuskan untuk pergi ke Eropa dan bekerja di sana. Hyunwoo kembali ke apartemennya. Hyunwoo mengemasi bajunya di dalam koper. Kemudian Hyunwoo pun sudah siap untuk pergi dari apartemennya. Di waktu yang sama, Junsu yang tahu bahwa Hyunwoo akan pergi ke Eropa langsung pergi mengejarnya. Junsu berlari kencang sambil terus memohon untuk Hyunwoo jangan pergi. Junsu menelpon tapi Hyunwoo tidak aktif. Junsu pun teringat kenangannya bersama Hyunwoo saat masih kecil saat mereka sudah dewasa. Hyunwoo naik taksi dan saat itu Junsu berhasil melihat Hyunwoo. Junsu menyeberang jalan di jalan yang ramai. Ia menghentikan mobil yang lewat secara paksa dan hampir tertabrak. Begitu sampai di depan taksi, Junsu meregangkan tangannya dan membuat Hyunwoo terkaget. Lalu Junsu membawa Hyunwoo untuk pergi ke suatu tempat. Mungkin selama ini aku lemah, sebelum lebih menyesal, aku ingin mengungkapkan semua isi hatiku. Junsu berjanji dalam hatinya, mereka pergi ke taman hiburan dan naik wahana yang paling Junsu takuti. Junsu bilang pada Hyunwoo apakah ia ingat ini. Jika Junsu berhasil naik wahana ini, maka Junsu akan menjadi pacar Hyunwoo. Junsu, kau baik-baik saja, bukankah kau takut ketinggian? Wahana pun mulai berjalan. Hyunwoo di bawah tidak ikut naik bersama Junsu. Junsu mengatakan kata-kata terakhirnya. Aku tak ingin berteman lagi denganmu. Sekarang aku ingin memegang tanganmu dan hidup bahagia bersama. Kau bisa mendengarnya, kata Junsu. Hyunwoo pun menjerit bahwa ia bisa mendengarnya. Wahana pun terus naik dan Junsu mulai ketakutan tapi ia tetap mengatakan semuanya. Jangan pergi ke Eropa, jadilah pacarku. Setiap hari aku akan menggendongmu dan setiap hari akan kubelikan makanan untukmu. Setiap hari kubiarkan kau memukulku dan setiap hari aku akan berusaha keras membuat hatimu tersentuh. Aku akan berusaha keras menjadi seorang pria sejati. Aku tak bisa hidup tanpamu dan mulai sekarang lihatlah aku, jangan bilang tidak melihat keberadaanku, kata Junsu. Hyunwoo dengan menjerit membalasnya, aku bukannya tidak melihatmu, aku bisa melihatmu dengan jelas sekali. Maaf, aku selalu tahu perasaanmu, tapi aku selalu berpura-pura tidak tahu. Junsu turun dari wahana dan Hyunwoo bilang bahwa Junsu ini sangat bodoh. Mereka pun berpelukan erat. Junsu berterima kasih dengan keringat mengalir deras dan sedikit mengeluarkan air mata. Kemudian mereka pun akhirnya berpacaran dan hidup bersama dan selalu saling mencintai. Film pun berakhir dengan happy ending tentunya. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya guys. Oke, terima kasih, bye-bye ya guys.